secara nalar, secara logika, ketika Dede menarik kesaksiannya, otomatis gugur jugalah kesaksian daripada Aib ini. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana? Setelah kami dapat informasi dari si Aib dan Dede, coba kita betulkan nomor HP ya, betulkan nomor HP, dan kemudian selang 2 jam dari situ, pada saat kami masih terus berjalan mencari informasi, saya ditelepon sama Aib. Ditelepon yang menyampaikan bahwa orang yang pada malam minggu melakukan penganiayaan dan pengejaran lagi kumpul di SMP 11. Kemudian tidak berlama kita datang ke sana dan kita coba membawa mereka, mengamankan dengan menyampaikan bahwa kami dari kepolisian. Kita bawa mereka ke kantor, dan di kantor coba kita gali keterangannya dan mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Jadi Pak Rudiana langsung kemudian sama anggota ya, iya, sama rekan-rekan. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan, Pak, ada 4 DPO ya di tahun 2016 tersebut yang namanya sudah muncul terlebih dahulu sebelum ada pemeriksaan ke 11 orang ini. Dari mana nama DPO tersebut? Itulah saya luruskan karena DPO tersebut muncul daripada mereka. Berdasarkan informasi dari Aib dan Dede, Ibtu Rudiana pun kemudian bergerak. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana pentingnya Aib dan Dede itu di dalam kasus Vina Cirebon ini. Bagaimana sebagai saksi kunci peranan Aib dan Dede ini ya. Karena informasi dari Aib dan Dede lah kemudian Pak Rudiana bergerak untuk kemudian melakukan penangkapan terhadap 8 terpidana ini yang divonis gitu ya. Kalau tidak salah total ada 10 yang ditangkap. Nah, yang memang menjadi kelucuan karena ternyata di 2024 Dede menyatakan menarik segala kesaksiannya dan menyatakan itu tidak benar ya. Dan sementara kita ketahui bahwa Aib ini adalah saksi kunci yang bersama-sama dengan Dede, baik waktu maupun tempat mereka itu bersamaan. Secara nalar, secara logika, ketika Dede menarik kesaksiannya, otomatis gugur jugalah kesaksian daripada Aib ini. Tetapi pada persidangan PK, Aib tidak bisa ditemukan dan tidak bisa dihadirkan. Bahkan Aib dan Dede ini tidak pernah dihadirkan dalam persidangan di awal di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan keanehan berikutnya adalah bahwa sampai sekarang proses terhadap Dede yang sudah jelas-jelas mengaku dan siap untuk dipenjara sebagai konsekuensi atas laporannya yang berbohong dulu, laporan terhadap Dede pun sampai sekarang belum juga diproses. Saya meminta maaf pada keluarga terpidana dan 8 terpidana. Saya meminta maaf atas fitnah saya, keterangan palsu saya di 2016 membuat hidup Anda sengsara. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya akan memperjuangkan, walaupun saya akan ada hukumannya, saya terima Pak, asalkan dia bebas. Jadi kamu ikhlas dan kamu sudah siap ya menerima konsekuensi atas kesaksian palsu kamu bersama dengan Aib pada tahun 2016 lalu. Siap Pak. Kalau ada Aib sekarang ini, apa yang Anda mau katakan kepada Aib? Saya bilang Pak, hati dia lebih kejam dari binatang Pak. Saya bilang Pak, hati dia lebih kejam dari binatang Pak. Kamu yakin ya apa yang kamu sampaikan ini? Yakin Pak. Pada di BAP Peggy aja dia masih menuduh Peggy Setiawan Pak. Saya tahu benar itu orangnya Peggy Setiawan, saya tahu benar itu motornya, dan dilihatkan foto Saka. Saya tahu benar itu Saka ada di kejadian itu, lagi nongkrong di situ. Sampai saya dalam hati ini orang nggak punya hati. Ya.
Dari saya cukup yang mulia, mungkin disampaikan dengan Bang Ruli. Oh, kamu dua. Oke, Dede, selamat siang. Berdasarkan berita acara pemeriksaan disebutkan bahwa pada tanggal 31 Agustus ya, hari Rabu 2016, saksi pelapor yaitu Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede di tempat pencucian mobil pada pukul 14. Yang ingin saya tanyakan, apakah keterangan saksi pelapor Rudiana itu benar atau tidak? Tidak benar Pak, pada saat 31 Agustus saya itu sakit Pak, dan terpidana itu ditangkap pun saya tidak tahu Pak. Bagaimana? Pas pada saat 31 Agustus katanya kan penangkapan kan Pak, itu saya tidak ada di kejadian itu Pak, dan saya tidak masuk kerja, posisi sakit saya Pak. Begini, saudara saksi, itu adalah rangkaian kronologis yang membuat kasus ini ada. Ya, sekali lagi saya tanyakan, apakah tanggal 31 Agustus 2016 benar saudara saksi bertemu dengan Rudiana? Tidak benar Pak. Anda di mana? Saya di rumah Pak, tidak kerja, sakit. Bersama siapa Anda di rumah? Bersama ibu saya dan istri saya pada saat 2016. Oke. Belum ada suatu hasil yang mengarah kepada Dede ini menjadi tersangka seperti itu ya, walaupun sudah dilaporkan oleh penasihat hukum daripada 7 terpidana. Aneh bukan ya? Kemudian seharusnya bahwa ketika Dede sudah menyatakan bahwa keterangannya itu sudah tidak berlaku, keterangannya itu adalah keterangan palsu, kesaksian palsu, harusnya ini membuka semuanya pemikiran orang-orang bahwa ada yang keliru di dalam kasus ini. Dan kekeliruan juga salah satunya ketika Ibtu Rudiana ini kemudian bergerak berdasarkan keterangan 2 orang ini, langsung bergerak melakukan penangkapan, padahal dia bukan bagian daripada Satreskrim ya, melainkan Sat Narkoba. Inilah semuanya keanehan-keanehan dalam kasus ini, dan kita tidak akan pernah melupakan kejadian yang sebenar-benarnya. Kita tetap dukung kasus ini, 7 terpidana Cirebon, dan pengungkapan kasus Vina Eki ini secara sejelas-jelasnya dan setransparan-transparan mungkin. Salam keadilan.